Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawin ni'am. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, bapak-bapak jamaah ta'lim rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kajian kita lanjutkan, mari kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, kakek nenek kita ke atas, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah ampunan Allah. Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Yang terakhir, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan hidayah ilmu. Kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah, nas'alullah as-salamah wal barakah wal hidayah fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah ta'lim rahimakumullah, kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah. Tadi sudah kita awali bersyukur dengan sholat berjamaah sebagai kewajiban kita melaksanakan ibadah. Sholat berjamaah di mushola ini luar biasa. Pahalanya 27 derajat, 27 kali. Kalau kita ingat bapak-bapak, kita disuruh sholat 27 kali, misalnya sholat maghrib. Sanggup enggak? Enggak. Sekali aja kadang-kadang dipaksakan, dan banyak orang yang tidak melaksanakan sholat. Ini disuruh sholat 27 kali. Cukup bagi kita laki-laki pergi ke mushola, pergi ke masjid berjamaah, sudah sama dengan 27 kali. 27 derajat. Allahu Akbar. Ini luar biasa pahalanya. Kita sedang bersyukur kehadirat Allah. Termasuk malam hari ini jadwal pengajian, ini juga bentuk kita bersyukur kehadirat Allah. Sebab saudara-saudara kita yang lain di luar kita, kalau cuma pengakuan alhamdulillah saya bersyukur sehat, saya bersyukur masih hidup, cuma alhamdulillah saja, itu bentuk syukur yang terendah. Kalimat alhamdulillah itu bentuk syukur yang terendah.
Karena syukur sesungguhnya seperti inilah melaksanakan kewajiban. Dengan diberikan kesehatan kita, kekuatan dan umur masih hidup, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini syukur yang sesungguhnya. Jadi kalau ada orang gak beribadah, sesungguhnya tidak bersyukur, sedang mengkufuri nikmat Allah. Termasuk taklim ini ibadah, sebuah kewajiban. Kita bersyukur kehadirat Allah dengan menghadiri ta'lim, tolabul ilmi. Mereka-mereka yang tidak tolabul ilmi itu tidak bersyukur kehadirat Allah. Kita bersyukur juga kehadirat Allah bahwa kita ini dipilih oleh Allah, diberikan kasih sayang oleh Allah. Sesungguhnya dikata Imam Al-Buti, seorang imam yang luar biasa, ya, alim, waro, berkata, sesungguhnya orang yang disayang Allah itu sudah ketahuan, walaupun orang lain mungkin tidak tahu, tapi Imam Al-Buti tahu. Ciri orang yang disayang Allah, yang diberikan nikmat oleh Allah, adalah orang yang dalam keseharian hidupnya untuk ibadah itu mudah. Mau pengajian mudah, lowong waktunya. Mau sholat berjamaah mudah, lowong waktunya. Mau baca Quran mudah, mau Senin Kemis mudah, mau sholat sunnah mudah, mau zikir mudah. Semua kalau mau beribadah itu diberikan kemudahan. Ada aja waktunya. Tapi sebaliknya kata Imam Al-Buti, orang yang dibenci Allah sesungguhnya, orang yang Allah tidak pedulikan, bahkan mendapatkan siksaan. Di dunia sudah mendapatkan siksaan, yang waktunya tuh sibuk aja. Diajak pengajian, aduh saya banyak kerjaan, sibuk. Baca Quran gak keburu, sibuk. Sholat berjamaah gak keburu, saya di rumah saja saya, karena cepat-cepat mau ke sini. Pokoknya urusan ibadah tuh berat. Urusan ibadah tuh gak keburu aja. Hawanya kesana tuh. Gak selesainya urusan dunia. Itu sesungguhnya bentuk orang yang disiksa oleh Allah. Di dunia saja sudah dapat siksaan dia. Apalagi di akhirat nanti kelak, ya Allahu Akbar. Maka kita rasakan aja lah. Kita rasakan sendiri. Kalau kita ini diberikan banyak waktu lapang untuk ibadah, itu sudah disayang Allah. Allah sudah pilih kita, orang yang dikasih nikmat. Tapi kalau kita hawanya tuh gak keburu terus, mau baca Quran gak keburu, mau sholat berjamaah gak keburu, mau pengajian gak keburu sibuk, awas. Itu sesungguhnya sudah adab dari Allah. Adab yang didahulukan oleh Allah. Di dunia sudah sibuk, habis terus waktu. Banyak orang seperti itu, banyak ya. Mungkin kawan-kawan kita di luar kita juga banyak seperti itu. Untuk itu mari kita bersyukur bapak-bapak, mudah-mudahan ya, hal seperti ini ya, kita diberikan kelapangan waktu, diberikan kemudahan untuk beribadah. Allah berikan istiqomah di dada kita, amin ya Rabbal Alamin, sampai nanti kepulangan kita menghadap Allah. Jamaah taklim rahimakumullah, kita buka pelajaran kita. Dalam catatan yang ada pada saya, sudah menyelesaikan surat Al-Insyirah, sudah selesai Alam Nashrah, sudah selesai itu. Kita naik ke atas lagi ya. Naik kita ke surat Ad-Duha ya. Surat Ad-Duha, terus naik pelan-pelan ya. Mudah-mudahan sampai dengan Amma Yatasa'alun ya, sampai dengan juz yang ke-30. Kalau sudah selesai juz yang ke-30, alhamdulillah, baru kita mulai dari
Fatihah nanti. Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Kita selesaikan dulu juz yang 30 ini karena ini surat-surat pendek yang biasa dipakai sholat. Biasa dipakai sholat. Baik, kita mulai. Surat Ad-Duha, Wad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nah, ini yang masih ada S-nya, usahakan jangan, ya, usahakan jangan, karena dia bukan sin tapi ta. Ada ta, ada sa, ada sya. Ya, bukan yang kedua itu sa, bukan, tapi ta. Ini banyak yang salah nih. Jangankan kita ustadz, ya, ustadz itu maksudnya sudah suruh imam gitu, masih fahadis, nah, itu salah total. Jadi ya, kalau poho beda ya. Kalau poho beda. Kita ulang lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nah, itu dah. Jadi harus dilatih. Harus dilatih di rumah. Ta, sa, sya.
yang agak sulit sa ini, yang agak sulit, jadi sa ini dilatih ya, antara lidah kita diapit 2 gigi, lidah kita diapit gigi, enteng ngapitnya sa ya, sa, sehingga keluar anginnya saja ya, keluar anginnya saja. Kalau sa itu ada S-nya. Baik, itu di luar ada ibu-ibu sudah kasih Qurannya ya. Baik. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke ilmu tajwidnya. Seperti itulah nanti kita baca surat Ad-Duha ya, setidak-tidaknya ya. Paling tidak kalau kita mau murojaah itu mengulang-ulang, setel aja HP kita kan itu. Mau tidur ya, setel surat Ad-Duha, bagaimana lisannya, bagaimana bacaannya itu. Itu biar terbiasa, biar jangan lupa tadi. Itu sering lupanya tuh karena tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya, mendengarkan bacaan yang benar itu, maka insya Allah akan selalu benar. Baik, kita akan lihat satu persatu ayat per ayat dari Ad-Duha ini. Pertama, lafadz wadduha ya. Wadduha ada alif dan lam ya. Wadduha, alif dan lam tidak dibaca tuh, atau disamarkan ya. Tetapi ada alif dan lamnya. Kalau ada alif dan lamnya disamarkan atau tidak dibaca, itu namanya al-syamsiyah ya. Al-syamsiyah. Satu lagi itu al-qamariyah, ada alif dan lamnya dibacanya jelas, itu al-qamariyah. Yang tidak dibaca dan disamarkan itu al-syamsiyah. Berikutnya ada ha wadduha. Ada apa itu? Ada syakal berdiri. Ada syakal berdiri. Ini menunjukkan ada alif ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kalaupun satu saat mendapatkan tulisan yang ada alif bengkoknya, itu alif bengkok itu kan, yang ngerengkolnya itu alif bengkok, dan haknya misalnya, haknya tidak diberdirikan. Ini mempertegas saja itu, berdiri itu mempertegas. Jadi haknya, syakalnya nggak diberdirikan. Nah, karena kita sudah ngaji, ya, sudah belajar, maka tetap walaupun syakalnya tidak didirikan, tetap bacanya kita 2 harakat mad tobe'i. Lah alifnya mana? Itu yang rengkol itu. Yang rengkol itu alif. Namanya alif bengkok. Jadi jangankan dipertegas seperti ini, syakalnya didirikan, tidak didirikan pun syakalnya kita baca 2 harakat mad tobe'i. Wadduha, jangan panjang sekali. Wadduha, nggak boleh tuh. Ya, karena cuma mad tobe'i. Ya, baik, yang panjang tuh biasanya wajib muttasil dan seterusnya. Ayat yang kedua, wal-laili. Nah, ini baru nih. Yang tadi al-syamsiyah, sekarang al-qamariyah. Jelas. Ada alif dan alnya, dibacanya juga jelas. Wal-laili. Itu. Idza ada alif di situ mad tobe'i. Panjangnya 2 harakat. Ya. Idza saja. Begitu juga lafaz saja sama dengan duha. Itu tadi sudah diterangkan. Saja sama dengan duha. Kalaupun kita nanti menemukan tidak syakalnya tidak didirikan, tetap kita bacanya 2 harakat mad tobe'i panjangnya. Baik. Berikutnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma ada alif juga, mad tobe'i 2 harakat panjangnya. Wadda'aka. Nah, di sini tidak ada pembahasan ilmu tajwid ya. Hanya huruf-hurufnya harus dilatih saja. Huruf-hurufnya harus dilatih. Kalau latihannya di sini nggak cukup kita, waktunya nggak cukup. Ya, dilatih itu di rumah, ditandai
saya nih apa yang masih kaku, huruf apa, tandai. Misalnya ain, ma wadda'aka ain, dilatih a terus ain au. Nah itu 3 itu ya, karena kalau diberikan syakal paling tidak 3 itu ain au, jangan nga ya. Kebanyakan mohon maaf nih orang Jawa dari Jawa Tengah gitu sana itu nga ya, ngalamin, alhamdulillahirabbil ngalamin. Saya tidak setuju kalau tidak bisa ya. Saya tidak setuju. Makanya banyak namanya kan ngatiem ya kan, ngadimin. Sebenarnya adimin itu kan itu. Adimin, ngatim, atiem sebenarnya itu. Tapi ngatiem, nah itu nggak. Saya tidak setuju kalau mereka dibilang tidak bisa. Buktinya malam seorang Jawa seperti ini. Oh enggak, orang Jawa banyak kiainya, ustaznya apa kori-kori itu. Nah gitu. Jadi enggak setuju saya. Ya. Sama dengan orang Sunda, Al-Fatihah itu biasanya Al-Fatihah kan gitu. Al-Fatihah. Enggak setuju saya kalau dia lidah saya lidah Sunda. Ya Sunda banyak tuh kiai-kiai jago-jago tuh. Itu. Berarti Anda enggak mau belajar itu. Jadi kalau mau belajar dilatih, sama dengan sa tadi. Sa tadi harus dilatih. Sa, si, su. Ya itu dilatih terus di rumah itu. Ya agar ya harus ya. Kalau kita mau bagus harus ya. Kalau enggak dilatih ya akan begitu aja gitu, akan begitu terus. Baik, kita lanjutkan. Rabbuka, ada ro. Rabbuka. Ro-nya ini di fathah. Ini halaman 25 ada pembahasan ro tafkhim dan ro tarkik ya. Tafkhim itu tebal, cirinya di fathah atau doma. Ini kebetulan di fathah ro. Ar-Rahman tuh, Ar-Rahmanir-Rahim ro. Enggak Ar-Rahman tapi Ar-Rahman, Ar-Rahman dah. Tapi Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Nah, yang sering tuh surat At-Takatsur, lataro, itu ro, jangan latarawuna. Itu tuh, ingat itu. Itu yang sering saya dengar ya. Jangan gini bacanya, latarawunnal jahim. Itu salah tuh. Harus latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha. Tsumma latarawun. Jangan ra. Jangan tsumma latarawunna, salah itu. Nah itu. Jadi ingat ro-nya itu ya. Ro latarawunna. Ada juga yang tidak belajar itu karena agak sulit ya, lato akhirnya taknya jadi to lagi. Latarawunna gitu tuh. Ada itu, ya ada. Karena saya ini sholat selalu berjamaah, dengar imam itu, masya Allah ya. Kalau kelasnya belum imam ya, tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu. Ini sudah ditunjuk imam, kok nggak mau belajar sih ya itu. Nanti dosanya akan ditanggung itu. Ya makanya jangan bukan belajarlah gitu ya. Kalau belajar masih salah ya masih bisa diperbaiki terus. Dan sampai terakhir, tapi masa iya gitu ya. Masa iya sudah belajar enggak mampu juga. Asal ada belajarnya insya Allah. Jadi latarawu tuh coba nanti kita lihat bersama-sama setelah ini ya. Kita selesaikan dulu ya. Itu yang sering salah tadi. Jadi ro ini ro tafkhim tebal. Cirinya domah atau fathah ya. Itu halaman 25 ya. Kalau dibuka maka sering-seringlah buka itu ya. Buka Mas'ud itu, buku pedoman kita, buku acuan kita dibuka ya, halaman 25. Yang kedua tarkik namanya. Tarkik itu tipis rohnya. Tipis itu cirinya di kasro ya, di kasro. Dan ada beberapa memang yang tidak di kasro juga, tipis tapi pengecualian ada di halaman itu, nanti bisa dibaca. Berikutnya Rabbuka wa ma qala ya.
maknya ada alif mad tabi'i, panjangnya 2 harkat. Berikutnya qala sama, wa ma qala sama dengan di atas duha saja sama. Berikutnya walal akhiratu, ada walal, itu ada alif lam dan lam tapi tidak kelihatan alif dan lamnya. Dari lal itu sebenarnya ada alif dan lam situ. Kita alifnya aja a itu diberdirikan ya. Jadi alifnya di sakalnya berdirikan. Itu tanda sebenarnya ada 2 alif di situ, a gitu. Walal a gitu, akhirat. Jadi ada 2 alif. Tapi tidak mungkin dia, maka tanda panjang itu diberikan saja kepada tulisan sakalnya aja lah yang diberdirikan. Jadi sakal berdiri tandanya ada alif yang disimpan dia mad tabi'i, panjangnya 2 harkat. Baik. Berikutnya akhiratu. Nah, kho juga bapak-bapak sering ya, saya juga di kantor tuh sedang ada mengajar ya. Kebetulan cuma 1 orang ya. Ada orang yang luar biasa dia. Orang bawah tapi mau belajar gitu. Ketika ketemu saya kan kalau ngobrol tuh berapa umurmu? 60, lebih dari saya kan. Kalau 60 tuh Rasul berapa kan? 63, sebentar lagi kita. Gitulah. Urusannya mati lah kalau saya itu. Kalau ngobrol saya ingatkan sebentar lagi kita, nggak lama lagi kita. Mati yang dibawa apa? Apa ini? Semua dunia ndak ada. Nah, jadi dia akhirnya mau belajar ya, Nah, ini tapi sulit sekali mulut itu mengucapkannya. Karena dari kecilnya putus belajarnya gitu. Sudah besar nggak belajar ya, mulut itu sulit. Tapi sulit bukan berarti harus berhenti. Terus ya. Nah, ini mengucapkan kho itu sulit, dia ngorok gitu. Kamu saya bilang kalau tidur ngorok nggak? Ngorok gitu. Ya nama itulah bisa kho ya. Kho itu kho dingorokkan. Kalau nggak ngorok nanti keliru dengan ha kan. Ha ada 1 lagi nggak ada titiknya, ha. Ini kho. Berbeda sedikit saja ha dan kho itu bisa berbeda arti. Itulah yang saya katakan, Al-Quran ini dibaca bisa ngelaknat ya. Bisa ngelaknat yang baca tuh. Kenapa? Karena artinya salah semua gitu loh kira-kira kalau gampangnya Allah tuh seharusnya esa, karena salah membaca hurufnya menjadi Allah tuh berbilang, kan marah Allah itu. Itulah kira-kira ya. Seperti yang sering saya ungkapkan lafaz a'udzu. Kalau orang perumnas ini banyak, saya pernah dengar DKM tapi nggak perlu disebut namanya, bukan DKM sekarang. Itu sepertinya dia tuh sudah fasihat. A'udzubillahi minasyaitonir, lagi ceramah itu sambutannya. Jadi ta'awudnya itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu total salahnya itu. Karena pakai zai, bukan a'udzu, pakai za. Makanya sering orang yang enggak na'udzubillah katanya. Zai. Itu salah total itu. Harus na'udzubillah. Itu. Karena mereka nggak belajar dan setelah itu nggak ada juga ikut belajar. Seharusnya kan ikut belajar, di mana-mana ada. Blok D, blok E, di mana aja belajar. Nggak ada ikut. Ya sudah, kesalahannya tuh terus sampai mati. Allahu Akbar. Kesalahan sampai mati resikonya gimana? Neraka. Karena semua yang dia kerjakan ditolak oleh Allah tuh. Rajin pun dia baca Quran pada bulan Ramadan, karena bacanya salah-salah ngelaknat semua. Allah. A'udzu. Kalau a'udzu yang benar a'udzu artinya aku berlindung kepada Allah. Tapi a'udzu aku nyimpang kepada Allah. Coba tuh. Ya, enggak mau berlindung, menyimpang malah. Kebalikannya justru. Nah, itu maka enggak sembarang ini kita ini. Enggak sembarang ya. Baik, kita lanjutkan. Akhiratu kho, akhiratu itu dilatih kho, khi, khu, dilatih di rumah. Kho, khi, khu. Itu 3 itu dilatihnya. Khi, khu. Walal akhiratu ya. Baik,
ketemu ro lagi, tadi sudah ya, ro-nya sudah tadi, ro tafkhim tebal, halaman 25 tadi. Berikutnya tuh tidak ada pembahasan ini, khairun. Ya, ketemu lagi kho lagi tuh, titiknya sama dengan tadi, dilatih run. Ya, run sekarang. Ini ro-nya dulu sebelum tanwinnya. Ro-nya sama, ro tafkhim juga tebal. Sekarang tanwinnya. Kalau ada tanwin yang sering saya ulang-ulang, memang belajarnya harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang ya itu lupa dia. Sama contohnya begini, saya sering mengatakan, orang-orang di luar kita ini tahu kalau mati itu akan terjadi, dan tahu setelah mati itu perjalanannya berat. Dia akan dipertanyakan, bahkan dia akan disiksa macam-macam. Tahu lama perjalanan, tahu semua itu, anak kecil tahu. Tapi kenapa kok hidupnya santai? Nah, maksudnya santai ibadah itu. Ibadah tuh ada pengajian gak mau ngikut itu, sholat berjamaah enggak. Kenapa? Karena jarang diingatkan. Gitu. Coba kalau yang sering ngaji nih, karena diingatkan terus, mati itu. Lah saya ini ngomong terus di mana pengajian tentang kematian, itu efeknya kepada saya. Allah, paling takut saya kepada kematian itu. Bukan takut matinya, takut setelahnya itu. Kalau matinya bapak-bapak takut pun enggak, tetap akan mati juga. Bapak-bapak lari kemana? Walau kana fi burujim musyayyada dalam Al-Quran. Kau lari di benteng yang kuat itu. Ada juga lari di lubang semut itu, malaikat Jibril datang gitu. Mati. Jadi makanya gak usah takut dan gak usah, biasa aja menyikapi kematian. Tapi yang harus kita takutkan ini, sudah cukup belum bekal kita nih, itu. Makanya alhamdulillah kalau orang sering diingatkan, ya berbekal. Bukan enteng gitu ini. Allahu Akbar. Jadi orang-orang kawan-kawan kita nih, tetangga kita yang di luar kita, yang nggak mau berjamaah, nggak mau pengajian, itu bukan nggak tahu, jarang diingetin. Ngobrol pun ya ngobrol hype aja. Tapi kalau ketemu saya, kalau ngobrol tuh, saya obrolkan kematian itu. Karena itu perintah Rasulullah. Rasulullah merintah tuh, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Itu perintah hadis tuh. Perbanyaklah kamu ingat kematian. Tuh itu. Baik, kita lanjut dulu ya. Tadi khairun. Sekarang runnya ditanwin. Kalau ada tanwin, kita apa? Kita sandingkan dulu, otak kita segera ingat kepada nun mati. Jadi kalau ada tanwin, ingatnya nun mati. Ada nun mati, ingat tanwin. Maksudnya dua ini punya turunan hukum yang sama. Itu maksudnya. Ya, nun mati atau tanwin itu nanti punya turunan hukum yang sama. Halaman 14 itu. Ada apa? Ada izhar, nanti kan itu. Ada ikhfa, ada iqlab, ada idgham. Nah, itu turunan hukumnya itu. Sama nun mati atau tanwin. Nah, sekarang yang dihadapi tanwin ini apa? Khairun, lam ya. Lam itu huruf apa? Huruf idgham. Maka khairul idgham nih. Baru berikutnya idgham apa kan itu. Idgham bila guna. Itu halaman 14 tuh ada tuh. Ya, ada idgham bilang. Artinya tanpa guna. Yang tanpa guna itu dua, ro dan lam. Itu bila guna. Sisanya ada gunahnya. Hurufnya 6 itu. Yarmaluna iya ro lam mim nun waw. Itu huruf idgham. Nah, jadi ini hukumnya khairul laka itu idgham bila guna. Kita ini sedang meretel hukum ya. Hukum tajwid ya, hukum tajwid. Ya, jangan sampai kita nggak tahu ya. Kalau orang nggak tahu itu ya sembrono saja itu tadi. Berikutnya, nah, makanya jangan atoh ya. Istri kita kasih tahu, jangan atoh Anda baca Quran. Anak kita kasih tahu, bukan hanya kasih tahu, diajari. Dapat satu ilmu dari sini, ajarkan sama mereka. Jangan atoh, karena Quran akan melaknat kita gitu.
Berikutnya lafadz laka tidak ada pembahasan minal ula ya. Minal ula alif lam ya. Alif lamnya al-qamariyah jelas. Berikutnya ula ada wawu di situ mati mad tabi'i panjangnya 2 harakat. La sama dengan yang di atas itu banyak sama-sama yang di atas itu sudah dibahas. Sekarang kita buka yang tadi yang sering orang banyak salah tadi ya, la tarawunna. Itu surat At-Takatsur ya, al-hakumut ya. Al-hakumut takatsur. Ya, kita buka dulu biar maksudnya kalau dilihat iya gitu ya. Kalau dilihat ya. Surat At-Takatsur. Ya, At-Takatsur al-hakumut takatsur. Ya. Itu la tarawunna itu ada pada ayat yang ke-6 ya. Ayat ke-6 7, 2 ayat tuh. La tarawunnal jahim tsumma la tarawunnal jahim. Ya, ro. Ya. Udah ya semua ya, kemudian baik. Lihat ayat yang ke-6 dan ayat 7. Ayat 6-nya dulu. Ya, ayat 6-nya la taro. Kan jelas tuh. La taro. Jangan latarawunna ya. Kalau latara berarti ro-nya jadi ra ya kan gitu. Enggak tafkhim lagi, enggak tebal lagi. Latarawu salah itu. Jadi ro latarawunnal jahim ya. Latarawunnal jahim. Ya, coba kita ya. Kalau Bapak yang belum dapat bantu Pak, sampingnya bantu ya, kanan kirinya perhatikan kawannya dibantu ya, dibantu biar lihat semua. Kalau nggak lihat dengar doang tuh sulit ya. Jadi kita lataro, ingat tuh ro ya, bukan ra, lataro. Nah, keduanya bukan to, bukan latorawuna lagi kan gitu. Nanti kita memperbaiki ro, etaknya ke bawah ke to ya. Itu yang saya dengar kemarin itu di Jakarta. Jadi la torawunnal itu salah lah. La torawunna salah. Ro-nya benar tapi taknya salah kan itu tuh. Ya. To-nya benar, ro-nya benar, etaknya salah. To jadinya. Jadi yang betul itu dudukkan aja sesuai dengan yang kita baca tuh. Ta dudukan tak, la ta tuh. Ro posisikan ro, la ta ro. Udah. La tarawunnal jahim. Ingat itu. La tarawunnal jahim. Ya, baik. Coba kita sama-sama ya. Saya bawakan dulu ya, baru nanti diikuti. La tarawunnal jahim. Mari. La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Saya ulang lagi. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Oke, paham Bapak-bapak ya? Dilatih, karena kemarin nggak begitu, itulah nggak begini, nggak yang bener nih. Entah latarawunaha kemarin karena hafalan kan, bapak-bapak tuh karena hafal sejak kecil, hafalannya tuh salah nggak dikoreksi waktu udah besarnya, ya karena nggak dikoreksi. Nah makanya sekarang dikoreksi itu, nanti seperti inilah ya kita ganti, dan itu harus sering diulang-ulang tuh. Ya, lataro itu kuncinya lataro ya. Taknya dudukan ta, ro-nya dudukan ro, jadi lataro. Itu ya. Baik ya. Sebentar lagi ya kita sudah
sampai ayat keberapa tadi itu sudah selesai dulu kita duhanya sampai ayat yang keempat ya sudah. Kalau ada yang mau tanya sambil nunggu waktu isya dipersilahkan. Hah? Udah azan? Belum lah. Ya, kalau ada yang terpikir mau bertanya silakan. Nah, yang jelas pesan saya, apa-apa yang sudah Bapak fahami, Bapak dapatkan itu diulang-ulang. Kalau nggak diulang lupa, ya. diulang terus, ya. Diulang-ulang. Di rumah, apalagi di kaca ya. Di rumah, ya sok. Tadi Pak Ustadz mengatakan sering dia berjamaah itu imam kadang-kadang ada salahnya. Ya. Terus nasib makmum bagaimana itu Pak Ustadz? Ya. Kalau yang salahnya Fatihah itu kan harus diingatkan batal. Sebenarnya yang bukan Fatihah pun harus diingatkan ya, seperti latara, dia bacanya latarawunnal jahim. Kita baca dari mengingatkan dari apa itu boleh itu. Latarawunnal jahim gitu. Tapi kalau dia nggak berubah, sepanjang itu bukan rukun, tidak membatalkan sholat kan itu. Sepanjang bukan Fatihah yang rukun. Tapi kalau Fatihah wajib kan. Misalnya waladhdallin nih. Dia walad to pakai to deh. Kan ada tuh, dengar kan? Waladhdallin kan gitu tuh. Itu ada yang begitu tuh. Itu segera diapakan subhanallah. Atau kalau mengingatkan ayat jangan subhanallah, langsung aja waladdo gitu. Kita bunyi dari belakang waladhdallin. Kalau kita sudah sen begitu, dia tetap nggak mau mengulang waladhdallin, itu segera kita, karena ini sudah apa? Sudah batal sholatnya kan gitu tuh. Kita mufarokoh namanya. Mufarokoh itu kita niat tidak ngikut imam lagi. Lah kalau ngikut imam yang salah, yang batal, ya kita ngikut batal lah. Nah gitulah kira-kira. Jadi maka hati-hati, yang benar mah ya kayak di Mekah itu, untuk jadi imam tuh diseleksi kan gitu tuh. Kita juga di sini bisa seleksi kan gitu tuh. Ya, bisa seleksi kan itu. Siapa kira-kira yang mau jadi imam kan itu, atau saya pada saat tertentu ya. Tapi kan kendalanya kadang-kadang kan DKM-nya apa enggak enak kan gitu tuh. Kadang kendalanya enggak enak kan gitu tuh. Padahal urusan ibadah yang berkaitan dengan batal dan tidak batal kan. Seharusnya dienakan gitulah. Di masjid kita aja yang gede belum bisa. Ada penjahit aja nggak berani kan gitu. Penjahit yang lebih tua nggak berani. Apalagi saya. Padahal imam, ada beberapa imam yang jelas cacat. Jelas cacat itu. Cuman alhamdulillah Fatihahnya mah enggak. Tapi ketika beberapa surat yang dibaca, aduh, hancur-hancuran dia. Nggak bisa gitu. Ya saya tugasnya ngajar ngaji aja, saya sampaikan kepada. Ada yang pernah saya ceritakan, ada yang berani, wah dimusuhin terus sampai sekarang kan gitu. Sekarang itulah orang sombong itu. Bukannya dia kan mau kejebur tuh, ke neraka mau kejebur. Pak, di kesini nih itu neraka. Bukannya alhamdulillah kita makan siang di sana. Kan gitu seharusnya. Anda sudah menyelamatkan saya dari neraka. Malah dimarahin itu. Orang mau menyelamatkan gitu. Di sini ada enggak? Ada, jangan-jangan ada ya. Wallahualam. Udah azan, kita tutup ya dengan doa Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
taj'alu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.